Oke, teman-teman, kita ketemu lagi pada perkuliahan mengenal organisasi. Nah, ini udah sesi kelima. Tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman dan mahasiswa UT agar mengisi setiap diskusi, mengisi setiap tugas yang diberikan agar kita bisa mendapatkan nilai yang optimum dari setiap sesi kita, ya. Tidak juga lupa saya ingatkan bahwa tugas itu sudah 1 minggu, jadi segera diisi. Saya khawatir Anda terlambat, kami nggak bisa bantu tugas-tugasnya. Jadi mulai dari sekarang coba diisi, mulai dilihat-lihat lagi diskusi yang belum. Karena saya pikir diskusi 1 sudah tertutup. Kalau 2 kurang tahu saya sudah tertutup atau belum. Tapi kita sudah kelima, berarti minggu ini mungkin kedua sudah ditutup, ya. Tergantung dari sekarang dari adminnya seperti apa. Kalau sudah tertutup, kembali lagi saya ingatkan bahwa kami dosen tidak bisa atau tutor tidak bisa bantu untuk buka karena ini kebijakan kampus. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam organisasi. Nah, organisasi ini organisasi bisnis atau organisasi pemerintahan atau organisasi apa ya, NGO juga boleh lah ya. Saya bilang NGO sekarang ya. Nah, ini bicara tentang organisasi, kita bicara dalam sebuah kompleksitas di dalam suatu situasi bisnis, ya. Berarti ada perusahaan bisnis, ada pemerintahan, ada segala macam. Nah, di dalam sebuah model bisnis tentu nggak mudah gitu ya mengurus sebuah organisasi. Makanya kita sering dengar-dengar tentang cerita organisasi dengan budaya organisasi, atau yang paling kita sering dengar adalah manajemen konflik dalam sebuah organisasi. Ya, bagaimana itu terjadi? Karena tingkat kompleksitasnya dan tingkat sistem yang mengaturnya, manajemennya dibuat sedemikian rupa seperti konflik gitu di dalamnya. Nah, ada di dalam materi Anda ini, saya akan bawa Anda ke dalam sebuah materi yang tentang kompleksitas organisasi, ya. Contohnya adalah bagaimana suatu organisasi secara horizontal, ya, berbicara tentang, karena kalau di bisnis saya kurang, di pemerintahan kurang, tapi kalau di bisnis mengerti gitu ya, karena sering keluar masuk perusahaan swasta. Kalau pemerintahan agak beda, tapi kalau di bisnis beda. Bisnis itu ada struktur organisasi ke bawah. Ada director, ada manager, ada juga operator atau bagian-bagian manajer operasional yang lain gitu ya. Nah, di dalam sebuah ini ada fungsi-fungsinya. Fungsi dari sales manager mengembangkan sales di dalam sebuah perusahaan, menggenjot penjualan, itu fungsinya. Dia suatu struktur organisasi sales di ujung tombak perusahaan. Memiliki spesialisasi tentu, karena dia harus punya jaringan keluar, baik jaringan kepada pesaing ataupun jaringan kepada pelanggan-pelanggannya gitu ya. Jadi dia harus tahu cara membuat sebuah strategi di dalam pemasaran. Atau departemen produksi misalkan, dia harus tahu ingin memproduksi apa. Biasanya ini dilihat dari bagaimana seorang manajer, bukan production ya manajernya, jadi harus bekerja sama dengan manajer yang lain.
manajer pemasaran, research and development, dan biasanya manajer produksi. Ini dua hal yang harus diinikan. Kemudian ada PPIC-nya tuh ya, perencanaan produksi. Ini pimpinan-pimpinan ini memiliki spesialisasi yang berbeda-beda ya, dalam sebuah perusahaan bidang produksi. Jadi kalau satu kesempatan teman-teman mahasiswa itu masuk ke dalam sebuah perusahaan yang sifatnya manufaktur, akan ketemu tuh kompleksitas di dalam organisasinya seperti apa, dan cara kerjanya kalau di industri sangat rigid ya. Time itu uang itu betul-betul waktu itu betul-betul sering disebut waktu adalah uang, itu sebenarnya dari industri dulu. Karena apa? Dikebut dengan produksi, dikebut dengan pasar, dikebut dengan kesempatan. Nah, ini ada semua nih di sini. Nah, itu yang disebut dengan kompleksitas dalam sebuah organisasi. Secara vertikal, pimpinan puncak nih kalau vertikal nih ya, hierarki yang pimpinan paling atas ini pimpinan yang jarang di kantor tapi kerjanya keliling untuk lihat-lihat produk orang lain, lihat ke luar negeri untuk lihat adakah ide-ide atau produk-produk yang penting yang bisa ditiru atau apapun bisa dipakai untuk sebuah perusahaan dapat berkembang atau mengembangkan produk-produknya. Nah, ini. Nah, kalau Anda bicara tentang ekonomi mikro, itu mikronya tuh tentang di dalam perusahaan, makronya tuh bicara tentang para pesaing. Nah, itu ya. Nah, itu sekelumit dari organisasi ya, di mana kompleksitasnya tinggi. Sedangkan pengukurannya sendiri ada 3 jenis ya. Saya kembangkan sendiri ya tentang 3 jenis ini ya. Tentang ada di teorinya sih sebetulnya, tapi di dalam situ materinya kurang. Tapi saya masukkan sedikit tentang struktur fungsional dan proses. Ini adalah pengukuran dari sebuah organisasi. Ya, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Seorang pimpinan fungsinya beda sama manajer, manajer fungsinya beda sama bagian operator. Itu secara struktural ya. Ini bisa dianalisis nih dalam bagian organisasi gitu ya, apa yang menjadi ketentuan-ketentuan atau job description-nya apa. Selanjutnya adalah banyaknya bidang keahlian dari fungsional tersebut ya. Apa nih bidang keahliannya? Bagian produksi masing-masing beda-beda keahliannya nih. Paling banyak nih biasanya di produksi. Kalau produksinya produksi apa? Baju saja sederhana ya. Dalam bidang-bidang konveksi kan beda-beda. Ada yang bagian kerah, ada bagian ini, ada bagian, bahkan kalau dalam bagian produksinya ini produksi betul-betul dari kain, itu mesin-mesin besarnya pasti sangat penting untuk diperhitungkan sebagai salah satu alat produksi, dan harus ada operator yang mampu menjalankan mesin-mesin besar tersebut ya. Nah, itu proses. Belum lagi itu fungsional. Proses, jumlah prosedur alur kerja yang di departemen tersebut penting ya. Nah, ada beberapa tambahan lagi seperti misalkan teknologi. Tadi kita udah sebut mesin-mesinnya. Nah, ini sangat penting di dalam suatu organisasi tentang pengembangan teknologi. Misalkan Anda tadinya manual pakai mesin, Anda tadinya sistem informasinya manual masih dicatat, kita sudah pakai ini. Terus pakai mobile, pakai segala macam. Nah, ini teknologi dikembangkan terus-menerus. Ya, supaya apa? Suatu organisasi berkembang. Ya, sudah sangat ini ya sekarang dengan komunikasi, dengan tujuan apa? Komunikasinya di setiap departemen, di setiap lini itu bisa terjalin dengan baik gitu ya. Nah, itu ya. Nah, Anda harus banyak membaca juga tentang bagaimana suatu organisasi memiliki kompleksitas ya.
Beda loh ya, sebuah organisasi besar, perusahaan besar, misalkan Unilever, misalkan apa di bagian industri gitu, makanan, food and beverage, itu besar loh gitu ya. Kemudian di bidang Unilever, Nestle misalkan atau apa, itu besar dia memproduksinya gitu ya. Nah ini ukuran organisasinya juga sangat tinggi gitu ya, dimana kita bisa lihat satu bagian punya punya bidang-bidang yang memang memiliki kerja yang harus diperhitungkan ya. Gitu. Oke, nah kompleksitas itu sangat dipengaruhi sama ukuran organisasi. Kemudian kompleksitas itu kalau di bidang eksternal ya, diversifikasi produk dan jasa juga tinggi itu ya. Misalkan Anda produknya perakitan alat elektronik lah misalkan gitu ya. Dulu kita banyak sekali perakitan alat elektronik. Diversifikasinya tinggi karena setiap partisi di dalam, contohnya di handphone ini aja. Partisinya kan tinggi ya. Partisi dari handphone bagian-bagian di dalam ini tinggi, besar. Nah, jadi banyak ya. Kemudian kemajuan teknologi juga sangat mempengaruhi ya untuk itu. Nah, itu kira-kira sedikit dari penjabaran tentang bagaimana kita mengukur kompleksitas sebuah organisasi. Nah, kembali lagi saya hanya memberikan secara general saja tentang teori organisasi. Nah, bila masih menjawab diskusi boleh dengan contoh-contoh ya. Misalkan Anda pernah bekerja di mana, pengalaman seperti apa. Ceritakan juga enggak apa-apa karena itu bagus buat sharing. Diskusi ini forum buat sharing ya. Bukan hanya Anda tuliskan teori kemudian Anda masukin ke situ copy paste selesai urusannya, bukan. Tapi saya pengen sebetulnya Anda punya komunikasi yang baik, kemudian Anda punya pendapat-pendapat di dalam diskusi tersebut. Ya, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, jangan sampai terlambat. Oke, tetap cerdas, tetap semangat, dan be smart.